Nah, menurut lu nih, color grading nih ya, menurut lu yang enaknya tuh color grading warna yang kayak gimana sih, Nu? Oke teman-teman, balik lagi di Parlo Aziz Channel. Sekarang gue lagi bareng sama Ibnu, dimana Ibnu ini tuh rekan gue ngonten, jadi ngonten tentang videografi ya. Gimana Nu? Sehat Nu? Sehat. Udah lama ketemu, baru ketemu lagi sih. Iya, baru ketemu lagi. Kita udah lama banget gak ketemu. Udah lewat tahun sih. Udah tahun dari 2022 akhir karena kesibukan gue juga sih sebenarnya. Nah sekarang gue mau ngebahas apa sama Ibnu? Ngebahas apa Nu? Enaknya Nu? Bahas ini aja. User experience. Oh, user experience, User guys. experience. Jadi Ibnu ini kan seorang videografer juga, pembuat konten juga ya di di sosial media lah ya, Nu ya. Nah, Ibnu tuh mengedit kontennya tuh di sini sama gue beda, teman-teman. Jadi Ibnu itu pengguna DaVinci Resolve ya, Nu ya. Iya, DaVinci Resolve, dan gue biasa Versi crack. versi crack lah ya. Nah, gue pakai Premiere Pro versi crack juga gitu ya. Karena mahal loh kalau misalnya kita beli aplikasi kan ya kisaran 2 juta ke atas lah ya gitu ya per aplikasinya. Nah, gue kan pakai Premiere Pro, terus Ibnu DaVinci Resolve. Nah, gue pengen tahu nih Nu, kesannya gimana sih pakai DaVinci Resolve tuh dan kelebihannya, sedangkan kan sebenarnya di Premiere Pro juga kan gampang gitu kalau menurut gue sih. Itu nggak tahu gitu menurut lu. Nah, menurut lu gimana tuh DaVinci Resolve? DaVinci Resolve sebenarnya gue dulu juga pengguna user Premiere sih. Premiere. Iya dulu begitu juga. Premiere Pertama Premiere ya. Awalnya itu emang dulu Premiere karena kebetulan kan teman-teman gue pakai pada Premiere, ya udah gue ngikutin Premiere kan kayak gitu. Nah terus dari tahun berapa ya, sekitar 2018an lah. Udah gue tuh baru pas buka YouTube nemu tuh namanya software editing DaVinci Resolve. Nah itu katanya sih penggunanya itu sama lebih proper ke color grading. Sebenarnya ditonjolin di situ, makanya gue penasaran. Akhirnya pas 2018 akhir gue pakai tuh DaVinci Resolve. Emang awalnya dari Premiere ke DaVinci tuh susah sih. Iya benar. Karena emang timelinenya beda, terus menu-menunya juga peletakan menunya beda. Pokoknya beda banget dari situ. Terus gue kan harus belajar lagi dari awal. Dari nol lagi lah ya. Iya dari nol lagi sih kayak gitu hitungannya. Nah, akhirnya 2019an ya gue udah sebagian sebagian menguasai. Pindah banget lah ya. Iya, dari banget. Premiere ke DaVinci Resolve. Nah, setelah gue matang di timeline, di tab edit ya sebetulnya. Kalau DaVinci kan tab edit, baru gue pindah ke color peg. Color peg. Jadi ada beberapa juga ya, ada editing. Di situ kan bisa editing kayak Premiere Pro juga kan? Ya bisa di situ. Bisa di situ. Editing ada, terus ada ini juga apa sih namanya? Bedanya kalau misalkan di DaVinci itu dia terpisah sih. Terpisah ya? Antara video, audio, terus kalau misalkan kita pakai visual effect juga terpisah. Jadi di kayak semacam apa ya? Tab gitu ya. Dibuat terpisah kalau DaVinci. Jadi kalau misalnya sound di tab sound, kalau misalnya di tab editing cutting doang. Cutting doang. Iya. Terus kalau misalnya di bagian grading juga beda lagi ya? Beda lagi. Benar. Terus yang terakhir ya peg delivery sih, itu peg ekspornya di situ. Oh iya. Ekspornya kalau di Premiere. Iya, kan gue juga sebenarnya pengen belajar ya, gue kan dari Premiere Pro memang terus pengen ke DaVinci Resolve karena dulu gue juga penasaran gitu ya, Ibnu pakai DaVinci Resolve gitu, gue nyoba juga tapi sulitnya bener-bener sulit teman-teman. Jadi nggak gampang lah ya, kayak gue tuh dulu pertama kayak belajar lagi ke Premiere Pro awal tuh. Nah tapi ya mungkin banyaknya di DaVinci Resolve mungkin di grading ya Nu ya. Iya sebenarnya lebih ke situ sih. Lebih ke situ ya, lebih ke color gradingnya lebih detail lah ya, lebih proper buat color grading sebenarnya. Pewarnaan itu emang di situ. Iya sih. Cuman DaVinci Resolve tuh masalahnya dia masih sedikit dukungan kalau misalnya kita cari tutorial nih transisi segala macam di YouTube masih sedikit gitu maksudnya. Kalaupun ada juga ya orang luar negeri kebanyakan di situ. Paling juga basic doang kan ya di ini ya. Nggak mendalam ya kalau misalnya tutorial gitu kan. Kalau semuanya ya banyaknya mungkin dari YouTube keluar gitu bikin tutorial yang dalam banget. Cuman menurut gue sih memang susah, memang bener-bener susah banget. Gue udah mau nyoba, nyoba beberapa, cuman ketika nge-grading gue ada kekurangan loh. Misalnya ada apa tuh kayak warna-warna tuh yang gerak-gerak tuh itu agak susah sih, gue bingung itu tuh gara-gara salah apa sih.
Nah itu agak susah sih. Kalau itu mah bisa jadi karena emang ini sih Sis, kita pas pakai penggunaan color wheels bisa jadi situ basic correction-nya bisa jadi sebenarnya kayak gitu kan. Soalnya kan kalau di Premiere Pro ya, kalau misalnya kita bikin color grading kan masukin adjustment layer lah ya gitu, adjustment layer. Terus kita pilih warna yang mana yang mau dirubah, terus ya color correction kayak dari warna si mukanya, color tone-nya, skin tone-nya gitu kan. Jadi memang per layer gitu. Cuma berat memang di Premiere Pro itu kalau kita nambahin adjustment layer, atas lagi adjustment layer. Berat karena ya gitu. Kena semua jadinya sih. Iya, semua footage-nya kan kena semua ya. Semua. Adjustment layer kan kekurangannya di situ. Kalau DaVinci Resolve tuh kan apa namanya nude ya? Nude ya. Nah nude, ini nude gitu. Satu footage itu ya kita bisa main beberapa nude gitu dan itu nggak ngeberatin sebenarnya. Ngeberatin ya bener. Kecuali kita kalau udah main efek itu baru bisa ngeberatin sih di situ. Tapi efeknya nggak terlalu banyak, tapi kayak After Effects juga sama kan ya? After Effects juga sama. Maksudnya dari DaVinci Resolve itu kan kayak After Effects kan ada. After Effects-nya juga sebenarnya itu satu software include Premiere sama After Effects. Jadi digabung gitu ya. Iya. Digabung gitu. Nah kalau misalkan kita main efek itu ya pasti di Fusion namanya. Di Fusion. Ada tab Fusion itu khusus untuk bikin efek-efek gitu kayak After Effects gitu. Kayaknya tapi kalau lebih ke detail banget mungkin di After Effects kan ya. After Effects tetap. Iya tetap ya. Ini mah apa ya ibaratnya ya After Effects ala-ala lah kayak gitu sih. Iya benar. Cuman memang DaVinci Resolve ini lebih ke color grading, proper ke color grading teman-teman. Memang sih gue lihat dari film-film luar kebanyakan tuh pakai DaVinci Resolve sih. Banyak ya, film-film Hollywood juga emang pakainya DaVinci Resolve ya. Iya, bener. Tapi kalau misalkan buat editing film Hollywood itu tetap pakai Avid Media sih, Avid Media Composer namanya. Itu kebanyakan juga mungkin pakai pakai kamera kameranya sinema gitu kan. Kayak yang kita pakai sekarang ini. Sekarang ke Sony, tapi nggak menutup kemungkinan nggak bisa gitu ya. Cuman ya kembali lagi itu sih ke ini ya selera ya mau pakai yang mana gitu juga gitu kan. Kalau misalnya Ibnu pakai DaVinci Resolve tapi kita bisa juga pakai Premiere. Cuman ya Premiere harus bener-bener detail juga gitu kan, nggak gampang gitu. Nah menurut lu nih color grading nih ya, menurut lu yang enaknya tuh color grading warna yang kayak gimana sih Nu? Kalau color grading ya, kalau misalnya kita pakai linear curve ya udah ya kita basic aja sih, koreksi gitu sebenarnya udah cukup. Kalau misalnya kita pakai low profile, Rec 709 atau warna biasa juga sebenarnya udah enak, sudah cukup. Ini kembali lagi ke mood ya, moodnya mau bawa kemana gitu kan si videonya. Sama tergantung kita tuh pengen mengulik apa enggak gitu sih. Misalnya di situ kadang-kadang kalau Rec 709 itu kan prinsipnya dia what you see what you get ya, yang kamu lihat itu yang kamu dapat gitu kan, prinsipnya kan kayak gitu. Kadang orang terlalu jenuh juga Rec 709 mulu gitu maksudnya. Nah akhirnya di situ kadang orang pengen di tweak lagi lah warnanya, di grading lagi. Perubahan warna ya. Nah, ya kayak gitulah. Ya banyak lah misalnya warna hijau jadi warna agak ke warm gitu kan, itu kan hasil explore juga ya. Hasil explore juga. Hasil explore gitu ya. Nah sekarang lu lebih kemana Nu? Lebih ke edit, fusion atau apa? Kalau sekarang sih dibilang konsentrasi sih enggak, cuma sekarang tuh emang masih ngedalami sebenarnya, masih ngedalami di color tab sih. Color tab. Iya di situ masih di color tab. Ya sebenarnya color tab juga dari gua pertama kali pakai sampai sekarang tuh ya masih belum cukup sih buat nguasain semua gitu fitur gitu banyak tuh belum cukup sebenarnya sih. Masih butuh waktu juga. Waktu lumayan ya sih. Dari tahun 2019 sampai sekarang tuh buat gue masih belum, itu masih jauh sebenarnya. Jauh banget lah. Karena editing DaVinci Resolve ya, pakai DaVinci Resolve ya menurut gua. Orang yang biasa nge-color grading aja gitu pindah ke DaVinci Resolve tuh nggak gampang, jadi nggak kayak Sam Golder. Nah, Sam Golder kan dia dari Premiere dulu kan. Premiere terus 2000 berapa? 2022 kan dia baru pindah. Ya? Oh, gua kira tuh masih Premiere. Udah buka kelas online juga kan si Sam Golder kan sebenarnya di situ. Dia menghilang tuh ternyata dia belajar DaVinci Resolve. Iya, soalnya kan waktu itu kan dia sempat vakum kan dia kan udah enggak ada konten, ternyata dia belajar DaVinci Resolve pindah ke DaVinci Resolve gitu ya. Ya dia sekalinya belajar sih emang udah mateng sih dari tab edit, fusion, color grading juga udah dapat semua, dia sekalinya belajar tuh vakum enggak kalau sekalinya keluar dia ngeluarin karya menggunakan DaVinci Resolve dan sih. Langsung buka kelas online sih. Barangkali dia mau sekolah online tuh. Langsung ke Calder ya. Iya, Calder itu. Ya dulu gue agak mencondong ke Sam Calder sih, lihat-lihat si ide-idenya ya, ide-ide si videonya. Ya kata Sam Calder tuh dia ngeluhnya DaVinci tuh kadang sering crash sih. Iya, pas ekspor tuh crash. Iya, gue pernah ngalamin tuh sekali. Nah, lu pernah ya? Pernah ngalamin. Sejauh gue yang pernah di DaVinci gitu ya
nggak nemu sih belum pernah pada saat ekspor itu terus dia crash kayak gitu tuh nggak pernah sih, belum. Berarti kembali lagi ke ini ya, kalau misalnya kita mau editing itu kan mau kayak mana nggak apa misalnya DaVinci harus pakai gimana enggak sih. Jadi kembali lagi gitu, itu mah kenyamanan kalian gitu ya. Kalau misalnya di Premiere di DaVinci grading kayak bisa grading memang lebih proper, cuman ya di Premiere juga sebenarnya masih bisa gitu kan. Bisa. Cuman ya lebih proper lagi, lebih detail lagi mungkin di DaVinci Resolve gitu aja sih, karena setiap software ya ada kelemahan ada kelebihan gitu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan dibahas ini lebih luas lagi. Apalagi soal warna ya. Kalau misalkan warna itu kan dia banyak banget dimensinya kan. Kalau DaVinci aja dia nyediain apa ya? Disebutnya itu color space atau color transform itu kan ada banyak banget di situ. Iya. Selama ini kan kita yang pakai kan selama ini kan pakai RGB ya. Kalau di DaVinci kan ada nanti color room itu bisa dipilih sih. Ada UV, ada HSP kayak gitu kan, pokoknya banyak lah. Lagi ya, nah itu namanya color room gitu tuh sebutannya sih. Oh, color room. Color room namanya ruang warnanya kayak gitu. Baru tahu tuh color room. Kalau di Premiere tuh nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau misal mau pindahin si warna hijaunya di rumah Minecraft gitu kan. Jadi seolah-olah gue tuh ada tuntutan sih. Ketika gue pakai DaVinci Resolve, ya gue harus paham nih apa aja yang di DaVinci Resolve, kayak misalnya color room. Itu kan istilah baru bagi gue sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan gue selama pakai Premiere ya gitu-gitu aja sih. Tapi DaVinci juga gitu-gitu aja masih hasil. Makanya kalau ya harus tetap explore sih gitu mah, karena di dalamnya pasti ada lagi gitu. Lebih-lebih kan kadang sering update tuh. Update fitur baru ini harus didalemin lagi, dipelajarin lagi kan buat kayak kalian gitu. semua yang pakai Premiere Pro yang itu lagi. Ya namanya setiap orang style-nya beda-beda ya. Videographer kan ada yang lebih ke gradingnya, ada yang ke lebih efeknya, main After Effect, main efek yang mungkin zoom gitu kan. Sekarang kan lebih ke gua ya sekarang before after video tuh color grading S-Log gitu kayak gimana ya. Terus sekarang lu pakai S-Log terus kalau misalnya mana-mana? S-Log 2 sih. S-Log 2 itu. Kenapa nggak S-Log 3 nu? S-Log 3 terlalu banyak noise gua nggak suka. Ya gua emang secara dynamic range dia lebih luas. Iya gitu. Cuman kalau misalkan dia agak ketemu warna benda-benda warna atau warna gelap ya, atau benda-benda yang nggak nyerap yang bisa nyerap cahaya itu dia pasti nge-noise. Gue pernah waktu di desain itu sih. Ya itu gue pernah juga pakai di sini gue waktu ngonten gue sengaja gue terangin semua nih lampu, gue pakai S-Log 3 buset di layar kamera itu kagak kelihatan. Kelihatan ya. Di aku komputer buset susah gue ngakalinnya, yang jadinya gue pakai noise reducer. Noise reduction. Berat lagi. Lebih berat lagi. Itu repotnya di situ. Makanya lebih aman gue pakai S-Log 2 secara pribadi. S-Log 2 ya. Lebih aman S-Log 2 sih sebenarnya. Emang kalau secara dynamic range emang kurang sih, emang lebih unggul S-Log 3. Tapi nanti kebetulan gue pakai DaVinci dari S-Log 2 bisa di-convert atau di-transform ke S-Log 3. Nah, untungnya di situ sih benefitnya. Soalnya gimana ini ya, namanya kita pakai S-Log juga nggak sembarang ya teman-teman. Misalnya kita dengan keadaan gelap itu nggak bisa pakai S-Log 3 juga, kecuali memang ada cahayanya cukup lah ya gitu ya. Biasanya kalau misal di Sony itu kan di +2 ya itunya. Exposure-nya minim ya, minimal. Nge-plus 2 itu nggak boleh di angka 0 tuh nggak boleh. Nanti jadinya under exposure. Ada exposure. S-Log sekali under exposure susah dibenerin. Susah banget. Gue pernah ngalamin sekali pertama kali gue pegang A64 yang punya Ibnu dulu. Gue nggak dikasih tahu itu, gue nggak ada bayangan sama sekali teman-teman. Jadi gue nyobain jam 5 sore gue pakai S-Log 3. Gue nggak kasih tahu gue pakai di exposure 0. Nol itu 0 banget. Gitu gue bener-bener udah hasilnya anjir kok begini ya S-Log. Ternyata pas gue nanya-nanya di S-Log itu nggak boleh di 0 gitu ya, di +2 teman-teman gitu. Apalagi malam-malam ya, jarang yang pakai S-Log ya. Gue aja kalau misalkan jam 5 atau jam setengah 5 itu udah pakai HLG sih. Ya pakai HLG sih, paling aman. HLG ya. Paling aman HLG. Udah ya enak sih di grading juga, jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya jadi kayak HLG itu kan dia sebenarnya masih dibilang log curve sih. Oh iya. Belum nggak linear banget, cuman dia log curve, cuman nggak sama kayak ini, sama kayak S-Log tuh enggak. S-Log gitu. Kalau misalkan dia kurvanya itu S-Log kan kayak gini ya, si shadow-nya kan keangkat. Iya. Kalau log profile itu dia masih agak gini nih. Oh iya. Lebih kayak gitulah. Jadi nggak ini ya, nggak di shadow-nya nggak terlalu keangkat, dan si bagian highlight-nya juga nggak terlalu diredus gitu maksudnya.
Kalau misalnya di 6.000 kan belum ada ya S-Log gitu. Cuman biasanya kalau di 6.000 tuh kalian bisa diakali. Bisa diakali. Pakai potret. Pakai potret, bener. Gue lupa lagi tapi settingannya potret tuh +3 minus ya, kontras di minus. Kontras minus. Saturasi itu juga mirip minus. banget HLG, gue pernah pakai juga. Kata Ibnu juga dulu, ini kayak Iya. S-Log bukan S-Log ya, HLG. Kayak S-Log, malah gue bilang S-Log 2. Oh iya, S-Log 2 bener. S-Log 2 malah gue nyangkanya S-Log 2 ini pakai S-Log 2 padahal 6.000 gitu kan. 6.000 gitu. Sulit dipercaya makanya. Kan pas gue pakai potret itu ternyata mendekati hampir mirip malah kayak S-Log 2-nya Sony, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir buat kalian yang pakai Sony nggak punya S-Log gitu, nggak punya HLG, bisa diakalin sebenarnya itu di situnya gitu. Karena apa ya? Gua buat gue pribadi ya kalau misalkan warna mateng dari Sony, kalau misalkan bawaan default settingan Sony itu jelek sih. Iya sih. Kenceng banget kontrasnya, gue nggak sukanya di situ. Walaupun udah bisa di grading ya, cuman kan kurang maksimal sih. Iya, kurang maksimal. Tetap yang enaknya kan kita bisa ngatur sendiri dari kontrasnya sendiri, highlight sendiri gitu kan. Nanti di post editing. Post editing gitu. Kadang orang awam tuh nggak ngerti ketika kita garap nih ya, misal garap proyekan nih. Kita kasih lihat nih hasilnya ketika lagi syuting tuh. Kok ini warnanya gini sih, Nuk? Gitu. Iya. Kok ini warnanya kok nggak ada warnanya kayak orang meninggal gitu. Ini gimana kan gitu. Ngeri juga dibilang kayak orang meninggal. Iya, jadi kita harus ngedukasi terus nih. Ini tuh kayak gini loh, ini warnanya kayak ini gini. dibilang sebutnya ini masih mentah, belum dia apain. Nah, gitu. Jadi biasanya gue bilang kayak gitu. Iya, kadang orang yang nggak ngerti kan gitu kan warnanya kayak gini sih gitu kan. Ya memang kan ke adanya flat profile itu waktu Sony-an ya? Iya, Sony. Sony baru ya dulu ya? Iya, Sony. Di mana ya dia A7 itu di mana gue lupa tuh. Ada 4 ya? Seri full frame Full frame ya? Full frame. Seri full frame gitu. Ya kalau misalnya kalian pengen low light-nya bagus, kalian pakai full frame A7S lah. Iya, A7S. Paling rendah A7S biasa aja lah. A7S. Gitu. Lumayan sih harganya second-nya juga. Udah Uyu kan segitu juga. Iya. Tadinya gue mau beli A7S kok. Harganya memang sama. Ya apa nggak begitu jauh lah ya. Second-nya juga. Cuman kita terkenal sama lensanya guys. Lensanya mahal. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ gitu. Budget belum nyampe. Terus gitu. yang jadi perhatian concern gue kalau misalkan keluaran kamera Sony dulu itu masalah color science sih. Kalau saya masalahnya di situ iya. Ya. Kalau misalkan di muka itu dapatnya warna merah sih. Oh iya. Warna merah-merah kayak gitu loh nggak karuan pokoknya. Setelah perbaikan itu kan sekitar tahun 2000 berapa ya, tahun pas keluar 6400 2019 ya, 2019 launchingnya 6400 dan di situ Sony udah ada perbaikan tuh, improve color science, jadi nggak terlalu merah banget lah, mending masih bisa enak dilihat. Masih bisa enak gitu kan. Jadi ya Sony lah sebenarnya pencetusnya ya. Iya, Sony. Pencetus tadi kesananya ada F-Log tuh, ada C-Log, ada D-Log. Kalau Canon tuh dia pelit sih. Canon gimana sih? Canon itu dia seri R berapa gitu baru ada C-Log. Kalau R5 itu belum sih kayaknya. Oh, R5-nya belum. Seri R belum dia. R3 3 itu yang baru kan? Iya, yang baru itu ada C-Log. Harganya lumayan cuy. Lumayan sih. Tapi memang mantap sih. 10-bit kan? 10-bit. Nah, iya kita masih pakai 8-bit aja gitu. Karena komputer kita tuh belum memadai, guys. Masalahnya di situ. Masalahnya situ. Bayangin aja yang dibutuhin buat 10-bit itu kan minimal cepet sih, masalahnya di situ. Bitrate-nya. Kalau komputer kita sekalinya ngegrading doang aja nih ya, sedikit. Lemotnya delaynya. Itu yang bikin gak sabar itu. Minimal i7, i9 baru sekarang mah ya. i9 itu udah up lah gitu. Kalau sekarang kesibukannya apa, Nuk? Kesibukannya apa ya? Ya masih di color tab. Color tab bukan, kalau enggak pack edit, kadang juga pindah software, bikin playlist gitu. Playlist. Sekarang tuh DJ, Ibnu juga main ke DJ guys, ternyata dia main DJ gitu. Dagang jamu ya. Dagang jamu. Nah jadi Ibnu kalau misalnya kalian butuh perform gitu bisa nih kontak Ibnu nge-DJ gitu, jedak-jeduk. Kalau jedak-jeduk? Iya. Bukan. Kalau pengen party tipis-tipis di Purwakarta ada sebenarnya. Bener. Nanti gue kasih tahu. Pokoknya mantep lah. Gue udah diundang gitu, maksudnya ikut datang gitu. Pernah dateng lu aja. Gak pernah datang gue, soalnya sibuk juga, lu banyak yang harus banyak dikerjain juga, belum sempet lah gitu. Nah gue udah lama juga nggak sama ibu nggak bikin konten, biasanya gue main kecil. Lama. Udah nggak tahun kemarin. Barang anjir. Tahun kemarin ini juga baru sempetin karena ya lagi free aja gitu. Kalau misalnya sibuk udah susah banget, walaupun Ibnu libur, gue kadang kagak gitu. Iya kan. Iya. Sekarang cuaca sekarang juga tidak menentu. Nggak nentu soalnya di situ. Kita mau main pakai S-Log kan gelap mulu juga kurang enak.
Nah S-Log itu kan enaknya pas lagi cerah gitu. Iya lagi cerah, awan adaan gitu udah sedep banget tuh S-Log pakai enak. Enak banget. Cemplungin aja apa? Rekayasa paralel udah mantap. Udah enak di situ. Udah enak kita mainin cuman tergantung mood sih itu, Mang. Tidak menyalahkan gini jelek, ini bagus karena semuanya juga tergantung gitu, selera, karakter itu beda-beda gitu. Kadang orang tuh mikirnya gini, guys, kalau misalkan kita punya kamera ini, ya udah kita bakal dapetinnya warna kamera merek sesuai gitu. Nah kalau di Davin gitu enggak, kita bisa transform gitu warnanya. Misalkan gue pengguna Sony nih, pengen ke mepet Canon bisa, ke Fuji bisa. Oh ada ininya satu-satu ya usernya itu nih ya? Oh, ada satu-satu ya. Satu-satu bener. Makanya kan di situ kan kalau misalkan kita pakai color transform kan ada input sama output. Nah iya bener. Input colornya pengennya apa, terus outputnya pengennya jadi apa. Nah gitu. Bener. Oh iya bener. Malahan gue sendiri pernah nyoba itu dari Sony, warna Sony gitu ya, ke Arri Alexa pernah ya. Jadinya gimana sih, Nu? Ya sebenarnya emang secara color sign udah beda sih, Iya dari sih, skin tone beda, terus dia kalau misalkan di warna dalam juga udah beda ya. Kalau menurut gue lebih cakep sih, menurut gue lebih cakep dari S-Log itu ke Arri Alexa. Tapi si S-Log itu color modenya pakai S-Gamut. Oh S-Gamut. Ya, dari S-Gamut kita transform ke ada S-Gamut sign juga kan ya? S-Gamut 3 chain ada. Pokoknya ada 3. Di S-Log itu dia ada 3 yang biasanya dipakai tuh S-Gamut, S-Gamut chain sama S-Gamut 3 chain. 3 di situ biasanya yang dipakai. Ya itu gue masih belum paham tuh di setiap di kamera Sony ya. Sebenarnya Sony itu ada macam-macam guys. Banyak sebenarnya. Kalian tuh misalnya pilih PP ya, PP itu ada dari 1 sampai 10. Iya. Itu macam-macam beda-beda dan itu juga pergunaannya diperuntukannya beda-beda ya nih. Beda-beda tergantung ke kebutuhan gitu kan, mau kebutuhannya kemana. Kalau ya kebetulan kalau misalkan gue pribadi sih emang lebih propernya ke S-Gamut sih. S-Gamut. Karena S-Gamut itu dia ngehasilin warna skin tone itu kuning tipis, Jis. Nah, kalau udah skin tone kuning tipis itu lebih gampang diuliknya ketimbang sama S-Gamut 3 chain atau S-Gamut chain. Itu kan lebih mepet ke merah. Gue nggak suka kalau misalkan warna. Kalau misalkan merah, kebetulan orang pakai lipstick, bingung kan kita kan jadinya makanya gue masih mending pilih S-Gamut doang tuh. Skin tone-nya biarin dah jadi warna kuning tapi bisa gue tweak lagi. Lebih fleksibel sebenarnya kalau warna kuning. Kuning lebih fleksibel bener. Kalau misalnya kita orang pakai warna merah anjir, kan identik lah ya. Kalau kulit juga ini hampir mendekati merah ya, karena ya kuning juga nggak begitu kuning gitu, namanya skin tone kan gitu. Ya balik lagi ke color akurat sih, Jis. Ya. Emang color akuratnya Sony itu segini ya, kita harus bisa maklumin gitu, nggak bisa muluk-muluk kan harusnya kayak gitu. Ya berarti kalau misalnya punya kalau pengen gitu, akurasi warnanya pengen tinggi ya kamera sinema. Ya, iya gitu aja pokoknya. Makanya udahlah misalnya kameranya gitu, jangan pengen kayak mirip kamera apa, udah. Ya segitu dapatnya udah gitu. Seadanya aja gitu. Teman ya mungkin lebih jadi lebih maksimal lah ya, agak maksimal gitu. Agak maksimal daripada ya mungkin warna-warna bawaan aslinya gitu ya. Wah, luas lah kalau misalnya kita ngomongin tentang grading lah gitu ya. Ya harusnya sambil ngopi di sini nggak cukup bahasanya kalau cuma gini doang gitu. Kita sambil ngopi, kalau ngopi panjang juga, ini. Panjang banget. Ini aja udah setengah jam tuh. Setengah jam aja. Bisa lewat tanggal nih kalau bisa ngebahas. Tapi udah terbukti kamera Sony ZV. Iya pakai. Jadi sekarang Ibnu tuh pakai sponsor ya? Hah? Sponsor nih. Semoga aja ada yang nge-sponsorin, itu nggak apa-apa lah gitu kan. Ya Ibnu tuh pakai A64 gitu yang ngerekomendasiin. Gue dulu Sony ZV, tadi gue mau beli A64 dan gue pernah ngebahas sama Ibnu tuh Sony ZV sama A64 ya Nu ya? Iya, pernah ada. Itu gue pernah ngebahas dan yang nontonnya banyak banget kan, bisa tonton aja. Komparasinya sih. Wah, komparasinya antara Sony ZV sama A64 itu bagus yang mana, udah pernah gue bahas sama Ibnu. Kalian bisa tonton aja tuh di bawah konten gue yang sebelumnya. Itu udah mewakilkan dari Sony ZV dan A64 itu perbandingan kayak gimana. Soalnya kesini makin banyak yang nanya-nanya Sony ZV gimana gitu kan gitu. Di komen-komen gua ternyata bener Sony ZV itu banyak bener ya gini gitu. Alternatif ini sih A64.400 sih. Kalau 6400 dulu waktu gua beli itu sekitar 12 jutaan. 12 jutaan. Sekarang tuh malah si Sony A64 itu malah di atas Sony ZV. Iya. Harganya Sony ZV itu di bawah A64 teman-teman. Terus juga enaknya di Sony ZV ya banyak lah, kalian udah pernah nonton lah pasti ZV itu kayak nonton aja di video yang sebelumnya tuh. Ya itu
kalian bisa tahu lah kekurangan kelebihannya Sony ZT, terus ya hasilnya juga udah langsung gitu, bener banget ya. Nah kalau lu sendiri user experience-nya di Premiere ya gimana nih? Premiere ya, menurut gua Lu selama ini ada kendalanya di Premiere nih? Kalau di kendala di gua sih sebenarnya Premiere Pro itu emang kalau di color grading ya, color grading itu lebih kurang sih, emang kurang, gua rasain kurang karena ya kurang luas. Bener gua udah pernah ngerasain juga kok DaVinci Resolve memang lebih lebih detail lah ya ketika kita nge-color grading. Cuman ya gitu, kita transformnya dari Premiere ke DaVinci itu luar biasa nih, benar-benar luar biasa. Butuh waktu. Butuh waktu. Jadi tidak apa ya dibilang mungkin ya ada yang baru belajar gitu ya. Udah bukan gua macam Ya, gimana. sekelas sama Colder aja 2 tahun sih dia vakum buat belajar itu DaVinci masalahnya. Resolve gitu kan. Gue nggak bilang gue jago DaVinci Resolve gimana gitu, cuman buset orang yang sejago itu aja butuh bertahun-tahun untuk pindah dari Premiere Pro ke DaVinci gitu ya. Terus tiba-tiba orang dari Premiere Pro pindah ke DaVinci, umurnya baru sebulan, dia udah buka belajar. Kelas online. Ngeri sih, maksudnya bukannya jaga, cuman ngerinya gitu takutnya salah gitu, salah kaprah gitu kan. Karena belajar namanya warna itu kan luas mau gitu. Iya, selama gue pakai Premiere Pro aja gue belum terlalu luas gitu lah ya tentang pewarnaannya kayak gimana, dan kita susah sih sebenarnya, nggak gampang kalau misal kita jadi colorist aja itu ya, colorist ya? Iya, colorist. Nyebut terus colorist bilang. Colorist gitu. Padahal umurnya baru sebulan. Oh, itu agak repot di situ kan. Gimana ya? Ya gitulah pokoknya gue juga bingung soalnya luas colorist tuh, aduh berat, bener berat. Kalau misalnya kita pengen nyebut colorist, kita harus bener-bener. Colorist itu kalau menurut gua bukan cuma sekedar ngewarnain doang ya, tapi dia tuh ngadjust shadow midtone highlight itu sekiranya yang bisa nyaman di mata, itu sih yang terpenting. Jadi nggak semata-mata kita misalkan transform Correct 709 terus kita tweak warnanya segala macam, enggak cuma sekedar kayak gitu aja color grading tuh. Contohnya kayak Wakaskazi, itu kan jelas tutorialnya dia. Selain dia ngewarnain, dia tuh ngadjust kalau misalkan di bagian-bagian highlight terlalu terang nih, dia biasanya qualifier terus digimanain, di adjust lagi. Terus misalkan bagian misalkan jangan sampai kita tuh mikirnya kayak gini, yang penting shadownya tuh keangkat semua aja. Itu justru jadi nggak natural, jadi jatuhnya kayak gitu. Biarin aja yang shadow jadi shadow, yang midtone jadi midtone, yang highlight jadi highlight. Baiknya tuh kayak gitu ya sebenarnya. Tinggal kita ngerubah-rubah lagi aja mungkin ya. Nah dari shadow midtone highlight itu kita bisa di-adjust tuh. Kalau misalkan bagian highlight kita bikin warna jadi biru bisa. Midtone kita biasa kalau misalkan gue pribadi sih kalau midtone tuh lebih ke warna orange. Dari situ just. Buset ya, lebih ini ya, makanya apa nggak gampang lah gitu ya, jadi sebutnya colorist itu sebenarnya karena yang udah profesional juga aja butuh bertahun-tahun bahwa dia itu menguasai gitu ya, bukan mengakui sih, mereka juga tidak mengakui kalau mereka itu colorist sebenarnya. Kalau kayak gitu gitu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu mungkin sharing oke boleh aja gitu ya, cuman tetap aja kita dalam apa ya, jangan sampai nanti orang yang nangkep yang diajarin sama kita malah salah nangkep gitu aja. Di situ bahaya gitu, karena itu ilmu juga gitu kan. Mungkin mending lebih baik kita matangin dulu dari diri sendiri gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada orang yang pengen belajar ya kita belajar bareng gitu istilahnya. Kalau disebut teoritis ya gue kan emang tipikalnya teoritis sih. Ya karena emang gue ngerasanya berawal dari teori dulu gue pelajarin segala macam sambil praktek kayak gitu. Nggak mungkin juga gini ketika kita baru belajar langsung nyemplung nih. Iya nih langsung ngulik segala macam, otak-atik segala macam, nggak akan nemu hasilnya. Nemu sih, lebih baik kita teori dulu nih tapi sambil diimbangin sama ini ya, sama praktek ya. Sama praktek juga. Jadi biar tahu gitu ya. Oh di sini, ini gini gitu. Terus ya terus biasa sih sebenarnya kalau di YouTube banyak kok lagian juga. Banyak. Di YouTube banyak kayak selama ini kan gua masih ini ya kiblatnya bukan kiblat sih sebutannya ya. Masih suka ngambil referensi dari Kazi itu. Wakaskazi itu kan udah jelas Filippo Cinotti juga di situ. Itu udah banyak sekarang nyari ilmu juga nggak susah kok teman-teman. Jadi di YouTube udah banyak banget ya, mulai dari grading, efek-efek mungkin ya itu bisa kalian cari gitu. Itu ya yang bikin gua lama di DaVinci gitu ya karena gua
tutornya tuh orang yang Inggris jadi makanya bahasa Inggris gitu. Kalau gue malesnya apa harus mengartikan. Kalau misalnya nggak ada subtitle kita harus gitu harus ngerti kan. Iya harus ngerti, seenggaknya kan di situ. Makanya gue lama belajar DaVinci gue tuh. Iya, jadi sekarang Ibnu bener-bener udah pure ke DaVinci. Iya, ke DaVinci. Kalau gue kan udah nggak ada softwarenya. Iya. Karena gue juga masih belajar nih sama Ibnu nih, Ibnu gimana nih, kayak gini masih suka sharing-sharing gitu di belakang layar mah gitu. Obrolan ini warkop ya Jess? Warkop biasanya ya waktu jam-jam kerja sedikit-sedikit curi-curi gitu. Jadi ya nggak gampang lah gua pengguna Premiere Pro gitu ya. Kalau kendala gua ya mungkin dari situ teman-teman dari gradingnya kalau misalnya kita nambah adjustment layer ya mungkin karena komputer sih. Kalau gua komputer belum terlalu up ya, masih lag gitu gitu, lo harus lebih up lagi. Sebenarnya gue pengen pindah ke DaVinci, cuma belum mengetuk palu untuk bener-bener pindah gitu loh. karena lu dikejar deadline gitu. Nah, mungkin kalau misal untuk deadline kurang cocok ini DaVinci. Iya, nggak bisa cocok. Dari Premiere ke DaVinci dikejar deadline nggak masuk. Nggak masuk sih, karena nggak akan keburu. Karena di DaVinci memang butuh waktu sebenarnya, ketika pengerjaan itu bener-bener detail teman-teman. Beda sama Premiere Pro, After Effects karena udah ada template juga gitu. DaVinci juga ada template nggak sih? Nggak ada. Nggak ada template sih. Bener-bener manual atau apa? Efek masukin ke Fusionnya, ditarik dulu apanya tuh gue lupa anjing. Ada garis-garis. Wah. Pokoknya ya basicnya sih Node dia. Iya. Entah itu color tab maupun Fusion dia basicnya Node namanya guys. Basis Node kayak gitu. Node itu jadi kayak struktur gitulah. Dulu gua nggak ngerti loh. Flowchart namanya kayak gitu tuh. Oh iya. Enggak, dulu gua pernah baca Node itu anjing ada kayak struktur organisasi gitu lah, cabang-cabang. Struktur organisasi bener sih. Itu kagak ngerti gua, itu baru pegang DaVinci ini apaan. Beneran itu sekali ngulik udah tuh gua males. Ini pakai itu gua belajar kayak gini. Oh, gini. Masih aja belum ketemu teman-teman mainin dari apa tuh yang color wheelsnya itu sedikit meleset juga udah buset, bener gue ngerasa banget. Kalau di Premiere sih basic correction ada berapa godanya? Basic correction tuh ada berapa ya, gue lupa tuh. Ada brightness kan? Ya, exposure apa brightness sih? Pokoknya itulah. Ya, exposure sama brightness sama ya, brightness, contrast, shadow, terus ada highlight, terus ada white, black. Nah itu, lu nyebutin 5 ya? Oke, gue sebutin DaVinci gini. Pertama itu dia ada log wheels. Nah, log wheels itu dia isinya highlight, midtone, shadow. Nah, di situ. Nah, terus ada lagi nih namanya itu primary wheels. Nah, di situ isinya apa sih namanya tuh? Gamma. Terus sama lift sama gain. Oh iya, nah, itu terpisah sih. Iya, terpisah itu beda fungsi itu. Aduh. Terus nanti ada lagi kalau soal basic correction itu lebih luas. Nanti kita masuk ke HDR wheels. HDR wheels, iya. HDR wheels itu dia ada shadow, midtone, highlight, white, black, lift, gamma, gain. Banyak pokoknya sih. Nah, baru dari masing-masing wheels itu kita bisa input ke gamanya. Kalau misalkan gamma itu kan sebutannya itu gamma itu apa ya? Sebutannya itu kontras. Kontras iya kontras. Sebutannya itu kontras tipis, tebel tipis. Nah kayak gitu. Nah, nanti di HDR wheels itu kita bisa input gamanya, misalkan gue pakai S-Log nih. Pakai S-Log ya kita input gamanya pakai S-Log. Jadi nanti si wheelsnya itu punya peran seperti S-Log gitu. Jadinya kayak gitu. Kalau misalkan di Premiere highlight, shadow, midtone, highlight, shadow, exposure ya gitu secara itu bukan pakai gamma S-Log gitu. Bukan gamma S-Log bener. Jadi nanti giliran pada saat hasil finalnya lebih ini lagi sih, lebih luas lagi, lebih enak lagi. Benar. Nge-adjust exposure-nya itu lebih enak kalau misalnya pakai HDR. DaVinci itu memang lebih luas gitu kan. Tadi gue nyebutin aja dari basic correction aja kan cuma ada beberapa biji itu di Premiere Pro. Ternyata kalau misalnya di DaVinci itu kan lebih banyak teman-teman. Waduh, bukan lebih banyak, lebih rumit sebenarnya gitu. Jadi jangan berpandangan DaVinci gampang ini. Gampang dari mana gitu. Umurnya baru sebulan. Baru sebulan coloris. Bukan. Udah sharing session itu. Itu orang itu nggak tahu, bukan gua nggak tahu itu mah. Ya itulah pokoknya kalau misalnya editing sekarang ya kembali lagi ke kebutuhan teman-teman gitu. Kalau misalnya color grading mending lebih baik perdalam lagi di DaVinci gitu ya. Iya. Kalau misalnya color grading ya lebih ke color grading ya. Kalau misalnya mungkin pengen main efek, main apa ya After Effects. Cuma sekarang lu udah pernah dengar belum, Nu?
Ya kita nge-color grading dan bisa di-combine di Premiere Pro. Lalu tahu nggak, pernah denger ya? Paling di input ininya doang sih. XML-nya. XML-nya. Nah iya, itu gue baru tahu ketika gue ada yang nge-share tuh di TikTok kalau nggak salah. Dia nge-gradingnya di apa? Enggak, di ini pertamanya dia editing dulu, cut dulu dia di Premiere Pro. Pindah DaVinci Resolve nu. Wah, gue kaget anjir. Bisa. Wah, ternyata bisa nu. Wah, itu bisa dong anjir. Tapi ada juga yang kebalikannya, Jis. Jadi color grading dulu, tempelnya di Premiere. Ada kasusnya kayak gitu, Jis. Jadi di DaVinci itu cuma sekedar ngambil looknya doang gitu, ngambil looknya doang, terus si looknya cemplungin ke Premiere. Kayak gitu. Begitu. Ya dulu gue juga kayak gitu sih, sama ngalamin. Makanya aduh, itu lebih ke apa ya, keren lah gitu. Ada aja gitu yang nemuin antara dari DaVinci pindah ke Premiere Pro gitu. Iya. Bisa ketemu aja. Ya, mereka juga ngertiin sih sebenarnya kayak gitu. Nggak sembarang lah gitu orang juga. Ya meskipun kompetitor gitu kan, ngertiin juga tetap sih. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu karena waktunya udah 37 menit ini. Udah gelap sih. Udah gelap juga. Karena kalau kita ngebahas tentang warna ya teman-teman, warna dan tentang editing dan videografi dan segala tentang konten gitu ya, ke penggarapan video itu luas banget ya. Kalau misal kita dibahas untuk satu hari dan kalau nggak 20 menit, sejam, 2 jam, 3 jam itu nggak akan cukup. Nanti bikin lagi lah. Bikin lagi. Nanti kita mungkin sambil praktek aja ini kita bikin, kita sharing-sharing lagi gitu ya. Ya siapa tahu mungkin teman-teman ada yang pengen ngerti dan pengen bisa, kita belajar bareng aja gitu, kita sharing aja gitu. Nanti kita bikin konten di sana. Gue juga ngerasanya nggak ngerasa paling bisa, terus ngerasanya paling senior tuh enggak sebenarnya. Gue tuh juga masih tetap belajar, tetap belajar. Kita tetap belajar. Ya walaupun kita banyak gitu garap ya, cuman kita ya tetap aja kita tuh masih belajar, semua juga belajar gitu. Nggak ngeklaim diri sebagai seorang colorist tuh enggak, gue masih flat aja gitu maksudnya. Sebagai rasanya gue masih kurang gitu. Iya, sebagai editor gue enggak. Sebagai produser kagak gitu. Sebagai editingnya gimana? Enggak sih. Ini emang gue pengalaman, sharing pengalaman sebenarnya. Pengalaman gue kayak gini ya, mungkin di teman-teman masuk gitu pengalaman kita gitu. Udah aja ya, udah kelamaan juga. Thanks banget nih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat untuk obrolan-obrolan kita malam ini dan hari ini ya, semoga bermanfaat lah. Nanti kalian bisa kunjungin aja, kalau enggak pantengin channel gua, nanti gua bakalan berkonten lagi sama Ibnu di next konten. Oke, see you next video. Bye.